Indi, kita mau tanya dong pengalamannya Mbak Indi dan juga karir Mbak Indi nih. Kan ibaratnya udah bisa dikatakan sebagai jurnalis senior ya. Mau dong tahu dari mulai kuliahnya tuh apakah memang ambil jurnalistik terus sampai akhirnya berkecimpung di dunia media sampai udah tenar banget lah untuk menjadi seorang jurnalis dan juga Waduh, presenter. Siapa sih yang nggak tahu Mbak Indi Rahmawati kan TV aduh, One kan? Kalau TV One pasti orang mikirnya Siapa yang Indi tidak tahu Rahmawati. Indi? Mbak ceritain Mbak. aduh. Oke, dari kuliah dulu ya. Kuliah tuh nggak nyambung banget loh. Aku Mas Fajrul, nggak tahu Mas Fajrul nyambung nggak tuh sama kuliahnya tuh kerjaan sekarang kayaknya Apa? nggak juga deh. Enggak. Yang S3-nya nyambung komunikasi. S1-nya enggak sama sekali ya. Jadi ya udah. Kayak gitu sih, rata-rata pada nggak nyambung juga. Aku S1 ngambil bahasa Jerman, terus S2-nya ngambil Magister Manajemen di ITB, di kampusnya Mas Fajrul. Aku numpang, Mas, mohon maaf. Di Magister Manajemen ITB itu aku ambil S2. Oh, Jadi sempat di ini ya, ke ITB ya, magisternya ya? di teknik industri waktu itu. Oh. Itu. Nah, terus udah itu aku langsung S1, S2 nggak kerja dulu. Maksudnya kerja nyambi sambil kuliah, nyambi jadi penyiar radio gitu. Di Kan kalau Bandung ya penyiar Mbak ya? radio, iya aku di Bandung. Kan kalau penyiar radio itu kan sehari bisa 2 jam, sehari sejam, sehari Ya. 3 jam. Jadi bisa disambi sambil kuliah. 3 tahun di situ, 2 tahun di radio sebelumnya. 5 tahun tuh jadi penyiar radio. Udah seneng. Aku tuh pas udah lulus tuh coba karena manajemen dan punya bahasa, jadi bahasanya kan bahasa Jerman. Aku tuh ngambilnya perusahaan-perusahaan Jerman. Kayak mulai dari dulu kan tahun-tahun 98 itu kan kayaknya teknologi Jerman tuh yang paling diperhitungkan pada saat itu gitu. Apa-apa Jerman gitu. Jadi aku ngelamar ke beberapa perusahaan Jerman gitu kayak ya yang terkenal waktu itulah. Terus kemudian ke maskapai penerbangan juga, pokoknya pengen yang jauh-jauh gitu. Terus ya entah gimana akhirnya aku dapat di salah satu perusahaan leasing pesawat punya Australia. Aku kerja di situ, ternyata aku nggak betah. Aku dari Magister Manajemen, jadi waktu itu dikasih kayak buat business development gimana ini supaya leasing pesawat punya Australia ini bisa semakin berkembang di Indonesia gitu. Nah waktu itu kita lebih akhirnya fokusnya lebih ke kargo karena lebih waktu itu lebih banyak yang bisa dipakai. Tapi untuk leasing pesawat bisa, cuman perusahaan Indonesia itu waktu itu hanya 2 pesawat gitu yang disewa sama maskapai Indonesia. Aku capeknya tuh gini loh Mas Fajrul, Mbak Rati. Jadi tiap hari itu karena bisnis development. Capek juga. Capeknya justru karena duduk di meja Mas Fajrul. Oh, nggak betah ya back office. Jadi duduk di meja gitu. Senangnya pecicilan ya Mbak. Ternyata seperti itu. 6 bulan aku berusaha bertahan, tapi ya udah ditahan, akhirnya setahun give up. Setahun give up, aku nggak bisa. Sampai setahun ya. Setahun. Terus habis itu lanjut ke udah gitu nyari-nyari ini dulu yang lain dulu. Di zaman dulu kan koran Kompas tuh Mas Fajrul mesti inget banget, di halaman tengah koran Minggu betul. Kompas itu tuh banyak lamaran gitu sendiri. Buka satu-satu. Belum ada job street ya Mbak? Ada. Suatu saat adalah di situ SCTV. Aku tuh masukin udah nggak tahu berapa ratus lamaran gitu. Akhirnya adalah di situ SCTV. Di situ kualifikasinya cuman bahasa Inggris, lulus S1, segala jurusan. Udah cuma 3 itu. Ya udah aku coba ikut dari ratusan pelamar. Akhirnya singkat cerita dapatlah aku waktu itu bertiga dapatnya. Dari ratusan orang itu bertiga aku. Yang kedua siapa? Rosiana Silalahi. Oh, SCTV. Oke. Itu seangkatan aku banget. Wow. Terus yang ketiga Ramon Armando. Tapi Ramon ini belakangan lebih ke bank. Dia berangkat ke bank. Ya udah akhirnya yang di TV sampai sekarang aku dan Rosi itu seangkatan. Wow. Aku di SCTV 7 tahun, pindah ke Antv 2 tahun, udah gitu ke TV One sampai sekarang udah 13 tahun. So that's the journey. Tapi seriously, aku tahu Mbak Indi tuh bener-bener kayak ikonnya TV One. Aku beneran nih Mbak, karena kan selalu Mbak Indi terus kan, apalagi aku nontonnya pas weekend tuh selalu ada itu. Dan aku baru tahu ternyata sempat di SCTV ya. Dan SCTV cukup lama loh Mbak, 7 tahun.
7 tahun. Dan waktu itu aku juga sering wawancara Mas Fajrul juga deh. Waktu Mas Fajrul tuh masih kurus banget dulu, gila. Masih tirus. Ampun Mas. Kurus Tapi banget. bandel ya. Masih bandel katanya Mbak. Bandel. Mbak ini mungkin ada pengalaman menarik apa nih kalau interview Pak Fajrul yang paling diingat banget? Mas Fajrul itu, ya aku kan waktu itu masih di lapangan gitu kan. Waktu di TV One juga masih sering wawancara ngontak Mas Fajrul, itu gampang banget. Gampang banget dalam arti bukan mauan, tapi artinya tiap dikontak tuh mudah gitu. Ngangkat telepon, atau kalau nggak misalnya lagi nggak diangkat pun, kita waktu itu zaman BB, kalau nggak salah. BB itu ya ini apa, kirim jawab kayak gitu. Jadi buat wartawan itu oke gitu. Itu jadi apa-apa, jadi diingat-ingat, jadi pengamat politik siapa? Fajrul Rahman gitu. Jadi masih Karena gampang dikontak ya Mbak ya? gampang dikontak, terus udah gitu, ya itu akhirnya Fajrul Rahman. Jadi lu lagi. Gitu Mas Fajrul. Jadi gampang berantem ya. Iya, nah itu Mas Fajrul itu jadi gini, televisi itu butuh yang apa ya, yang menarik untuk ditonton gitu. Ada dramanya, jadi jangan yang flat-flat aja gitu. Kalau yang flat-flat penonton itu kan nanti pindah channel gitu. Salah satunya Mas Fajrul itu dikomporin dikit, blar gitu. emang kayak gitu sih, TV itu nggak nyari yang flat gitu. Mas Fajrul sadar nggak kalau jadi salah satu incaran TV? Diincar TV One terus lagi Pak sekarang Pak. Bahwa yang diutamakan kan bukan talknya, tapi show-nya kan. Show, betul. Ya, jadi mesti ada drama-drama dikit Pak. Iya. Itu seru. Sekarang Jadi agak harus. kurang. Iya, betul Mas. Sekarang agak kurang ini. Betul. Agak sedikit normatif ya. Nah, pasti gatel pengen berargumen gitu kan. Gatal komen, tapi Pak Jokowi belum komen, dia bakal diam gitu. Iya. Sabar. Sabar. Aduh. Ya, itu sih. Jadi yang aku rasain kayak gitu, Mbak Rati. Kalau untuk urusan Mas Fajrul sih, ya bisa jadi media darling karena ya itu dramanya ada, serunya ada, dikontak gampang. So what else do we need gitu? Semua ada gitu. Wow. Sekarang teman-teman wartawan rada marah kan sama aku kan, karena jadi agak susah menjawab, susah hadir gitu ya. Karena kan sekarang kan Bapak belum bisa memberikan statement kalau Pak Presiden belum kasih statement kan Pak. Gitu. Kata Indi kan, sebenarnya gue udah gatel nih. kita di tim Mbak, sabar Pak. Jangan komentar dulu Pak Presiden belum Pak, kita selalu kayak gitu. Iya, jadi sabar. Indi, udah bicara gitu ya, rekaman, tiba-tiba datang Ratih, Pak, yang tadi itu jangan ini ya, kita potong aja ya. Tapi gini loh Mas, aku tuh Mas Fajrul itu, sorry ini aku pengen nanya aja. Mas Fajrul itu kalau emosi, maksudnya bukan emosi dalam arti sedang berargumen dan butuh sesuatu untuk didengar, wajahnya Mas Fajrul itu nggak jadi emosi, jadi masih yang biasa, bukan poker face, jadi bisa nahan ekspresi gitu loh Mas. Bisa nahan ekspresi, suara masih dikontrol gitu, kayak gitu. Gimana rahasianya Mas Fajrul? Berlatih dulu di TB. Ya. Oke. Ya, kan, dulu aku berlatih di perkumpulan studi ilmu kemasyarakatan itu kan berlatih di debat. Kayak anak-anak hukum itu yang kayak moot court gitu ya. Kan kelompok debat. Terus kemudian ikut juga grup apresiasi sastra yang bisa menyampaikan dengan itu ada tuh. Jadi berlatih sejak di kampus sih, Di. Tapi akhirnya lumayan juga ada hasilnya ya. Iya. Ya, memasang muka yang tenang, memasang kata-kata yang kalau bahasnya. Iya loh,
mukanya tetap Ya akhirnya tenang. latih sih. Menurut pandangan Mbak ini nih, khususnya untuk dunia jurnalis dan juga dunia media dan juga pertelevisian nih di tengah pandemi COVID-19 seperti ini nih, apa sih yang dirasakan perubahan dan perbedaannya banget? Oh, oke. Dimulai dari yang 5.500 itu ya kurang lebih Mbak. Itu kita apresiasi banget pemerintah ngasih slot gitu selain nakes, lansia, terus ada media gitu. Itu sesuatu yang wow. Oke, media jadi salah satu yang diperhitungkan gitu. Angka 5.500 itu bisa mencakup lumayan banyak media ya. Tapi kalau dihitung di media kita kan ada televisi, ada radio, ada online, ada cetak, ada majalah masuk dicetak juga. Tentu saja 5.500 itu jauh dari yang bisa dicakup gitu, termasuk untuk yang di lapangan aja pasti itu jauh banget. Yang akhirnya 5.500 itu dibagi-bagi ke sekian media dan akhirnya dapat media ya sedikit-sedikit gitu istilahnya gitu. Ya oke, alhamdulillah salah satu media menjadi diperhitungkan untuk mendapatkan vaksin. Mungkin sebagai simbolis atau apa gitu. Namun kita karena TV One dapat slot segini, mungkin media lain juga dapat slot segini, kita dahulukan yang di lapangan aja dulu gitu. Yang di kantor nanti nunggu aja untuk batch 2 atau batch 3. Kita oke gitu. Atau mungkin kalau nggak dapat pun nanti nunggu mandiri gitu. Mandiri kita sabar untuk menanti menuju ke arah situ. Nah, mengenai ketika sudah ada COVID, ada perbedaan, jelas Mbak, beda banget. Kalau dulu kita bisa terjunkan reporter tim ke lapangan itu misalnya bisa 10 tim sehari gitu. Mungkin karena sekarang kemarin itu sempat ada kebijakan 2 hari masuk, 3 hari masuk, 2 hari libur, 3 hari masuk, 2 hari libur, kayak gitu-gitu. Nah, terus akhirnya kan menggerus jumlah reporter juga, nggak bisa semua masuk, nggak bisa semua tim masuk, jadi kita bagi-bagi. Nah, alhamdulillah beberapa kementerian itu ada yang konferensi persnya lewat Zoom gitu, atau kalau nggak ngasih keterangannya lewat Zoom, atau kalau nggak live YouTube misalnya kayak itu sangat-sangat membantu karena nggak semua reporter bisa jalan. Walaupun kemudian ada beberapa tim yang nonton live YouTube-nya pun di sekretariat presiden gitu, ada yang kayak gitu di kantor presiden kan mereka ada kayak media centernya gitu kan, ada yang nonton di situ secara live, ada juga yang memang pas dia sedang kerja di rumah dia kerjakan di rumah. Jadi COVID ini emang gila banget sih kalau menurut aku. Ini dunia tuh langsung yang berbalik gitu. Dari yang sebelumnya orang ya mungkin setengah 3/4 cetak dan analog, digitalnya cuma 1/4, sekarang berbalik 75% lebih banyak ke digitalnya, 25% lebih. Itu tuh bener-bener perubahan. COVID itu menurut aku kayak ngajarin nih masa depan lu gitu, masa depan lu digital loh gitu. Ya, betul, Sekarang betul. kalian bisa di rumah, bisa kerja, nggak usah pergi, nggak usah bikin macet jalanan, lu udah bisa kerja. Jadi COVID tuh kayak ngajarin kayak gitu. Ini tuh yang wow banget, semua dipaksa. Nggak cuma orang Indonesia aja, seluruh negeri, seluruh negara di dunia tuh dipaksa memang harus bisa digital, harus bisa kerja di rumah, harus bisa kerja di mana aja. Yang akhirnya sekarang emang ya kayak gini gitu, kita bisa ngobrol di Zoom, itu coba zaman dulu Zoom mungkin 1-2 orang yang pakai, sekarang udah hampir yang wow. Betul, Kayak gitu sih, betul. jadi perubahan banget untuk televisi berubah, apalagi nanti kita di televisi harus siap-siap juga untuk analog switch off kan 2022, jadi ini tuh emang dipaksa Ya, gitu. seru sih menurut aku ya, belajarnya dipaksa banget gitu Mbak Ratih. Dipaksa oleh COVID ya. Iya, dipaksa banget. Jadi blessing in disguise juga. Ya, betul. COVID memaksa kita untuk menjadi manusia digital. Betul. Padahal tadinya manusia analog. Gua yang paling pusing. Gua kan sebenarnya generasi X yang manusia analog. Tiba-tiba harus jadi digital. Aduh, susah. Yang baby boomers harus digital juga, harus bisa gitu. Harus bisa ya. Parah. Tapi untuk kegiatan sendiri, untuk jam kerja sendiri pun di sana juga berubah ya Mbak ya? Atau masih sama aja tapi jumlah orang yang dikurangi? Iya, jadi kemarin itu kan karena kaget ya, saya yakin sih semua perusahaan juga kaget di awal-awal, gimana nih, lockdown,
total semua nggak masuk, atau setengah-setengah, atau apa, itu masih cari formula gitu, cari formula. Akhirnya kita ada formulanya itu, untuk teman-teman yang di lapangan sempat kita berlakukan 3 hari masuk, 2 hari libur, 3 hari masuk, 2 hari libur, tapi akhirnya liburnya ada yang Sabtu, Minggu, ada yang Senin, Selasa, ada yang Rabu, apa segala macam gitu. Nah, terus itu sekarang udah balik lagi, tetapi jumlah jam kerjanya dikurangin, asalnya misalnya 8 jam menjadi 6 jam. Tetapi pada prakteknya di lapangan kan nggak bisa kayak gitu ya. Betul. Di lapangan Apalagi itu TV 24 jam ya, Mbak. betul, 24 jam, 7 hari seminggu. Kayak Itu Pak ya Fajrul. nah itu. Kalau bisa Mas Fajrul dibelah-belah tuh badannya kalau bisa. Itu jadi ya berbagai formula sih dicoba gitu, dan akhirnya kita dapat formulanya seperti 8 jam menjadi 6 jam, harus yang ada sebagian yang work from home, ada yang sebagian juga keluarganya kena COVID nggak bisa masuk, jadi dia harus stay di rumah. Kan kalau keluarga kena COVID dia nggak boleh pergi juga, khawatir dia kena juga. Isolasi kan mandiri ya, Mbak. Jadi dia work from home ya, kayak gitu-gitulah. Ada banyak perubahan berarti. Oke. Pak Fajrul ada ingin ditanyakan lagi mungkin? Iya, kami di istana juga kan hampir setahun 25% saja boleh masuk. Iya. Dan sisanya dari rumah. Sehingga teman-teman itu sehari masuk, sehari enggak gitu, gantian. Wah, memang beratnya minta ampun. Iya. Kan juga susahnya minta ampun. Karena beliau kan juga harus 25%. Jadi kadang-kadang beliau hanya didampingi 3 orang gitu, atau 2 orang kemana-mana. Kalau dulu kan kita satu rombongan besar. Waduh, berat banget deh. Makanya kadang-kadang pertanyaan wartawan sampai sementara kami belum dapat informasi. Waduh, dikejar-kejar sama teman-teman wartawan, ampun deh. Sabar ya. Kalau dulu kita langsung jawab aja, Indi. Apa lu tanya, gua jawab. Baiklah Mbak Indi, Pak Fajrul, ini kan kita juga waktunya sudah mendekati juga, sudah sebentar lagi. Pak Fajrul ada kegiatan, mau ada tamu, Mbak Indi juga mau ada tapping lagi. Yang mau kita tanyakan nih untuk Mbak Indi yang terakhir nih, harapan untuk Indonesia, khususnya untuk pemerintah pastinya dalam menjalani kegiatan-kegiatannya, dan juga khusus untuk pandemi COVID ini seperti apa nih Mbak? Aku sih berharap, karena ya mungkin bukan satu-satunya ya harapan terhadap untuk menghentikan COVID ini, salah satunya gitu adalah vaksin. Nah, kalau bisa sih dipercepat ya, walaupun ya memang banyak juga pertimbangan-pertimbangan, halangan, atau ya mungkin biaya juga, atau dan lain-lain lah. Tapi harapannya sih, aku pribadi gini loh Mas Fajrul, Mbak Rati, aku pengen gitu. Sekarang bulan Maret, pengen banget bulan Juni itu udah kelar semuanya vaksin, pengen banget gitu. Kenapa? Karena aku ngelihat, aduh, anak-anak sekolah ini udah 1,5 tahun loh mereka di rumah gitu. Dan kalau harus sampai ke Desember, kalau sampai harus ke tahun depan Maret 2022, ya kasihan juga. Kasihan dalam arti gini, mereka itu ya pertama di rumah terus, memang bisa belajar tetapi tidak maksimal. Mereka di rumah saja tetapi tidak sosialisasi. Mereka di rumah aja belajar bisa, tapi mata dan otak juga capek ya lihat Zoom terus gitu. Nah, aku sih berharap pengennya Juni gitu. Tapi kalau ini syaratnya ya memang luar biasa. Vaksin dipercepat supaya bisa menjangkau 70% masyarakat Indonesia, itu ya mungkin lumayan berat juga gitu. Tapi itu kan harapan sih seperti itu gitu loh Mbak. Harapannya kita bisa konferensi pers lagi di istana, ketemu bareng semuanya seperti dulu, yang kalau wartawan nyorongin mikrofon langsung todong di tengah jalan gitu. Doorstop ya langsung Mbak. Doorstop langsung, ini dempet-dempetan semuanya gitu. Berebutan ngasih pertanyaan. Iya gitu. Itu lebih, ya emang dunia zaman itu lebih seru gitu. Aku sih berharap bisa balik lagi ke situ secepatnya gitu. Baiklah kalau begitu, semoga ya Mbak ya, dan semoga Mbak ini juga semakin sukses dan lancar, sehat selalu. Salam untuk teman-teman di TV One dan juga keluarga ya Mbak ya. Sampai jumpa, terima kasih banyak Mbak Indi. Nanti kalau udah tayang aku infoin linknya ya. Oke, thank you. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.